Ini adalah motor yang sangat keren dan paling banyak dicintai oleh penggemarnya. Ya, ini adalah Honda Vario. Honda Vario adalah salah satu motor yang paling laris di Indonesia. Kenapa bisa? Ya, tentu aja Vario bisa dibilang motor matic dari Honda yang non-gambot paling sempurna. Jadi, apa yang nggak ada di motor matic lainnya, misalkan di Honda Beat, pasti ada di Vario. Dan jika tidak ada di motor lainnya juga, ya kemungkinan ada di Honda Vario. Intinya, ini motor paling sempurna dari Honda. Dan karena ini motor matic paling sempurna, tentu aja ini adalah motor idaman oleh para anak motor yang biasa disebut ngabers. Lihat aja berapa banyak ngabers yang menggunakan Vario. Banyak banget kan? Kemudian selain fitur, sebenarnya Vario dari dulu sampai saat ini selalu memberikan desain yang cukup menarik. Lihat aja, dari generasi pertamanya aja bentuknya udah sangat revolusioner banget pada saat itu. Dan desain Honda Vario hampir bisa dibilang hampir tidak pernah gagal. Semuanya desainnya ya bagus-bagus aja. Dengan hal tersebut, jadi tidak mengherankan kalau motor ini laku banget. Bahkan untuk beberapa orang, khususnya cewek-cewek, mengidamkan banget anak motor yang menggunakan Vario. Lebih suka lihat cowok pakai motor apa? Vario bang, Kenapa tuh? bagus saja gitu kok bisa dilihat apalagi yang ember. Iya kan? Bener-bener diidamkan banget, apalagi yang ember. Ya sebenarnya nggak ada salahnya juga sih mereka mengidamkan Honda Vario, karena emang Vario sekeren itu. Tapi sayangnya karena motor ini keren dan banyak orang yang membelinya, dan banyak juga orang yang ingin mencoba memodifikasinya, pada akhirnya image Vario rusak juga. Yang mana motor Vario saat ini memiliki status seperti Satria F dan Vijar. Emang iya? Ya kalau dilihat dari pengakuan orang-orang segitu. Cowok jamet biasanya motornya apa? Vario, 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 Cowok jamet biasanya motornya apa? Vario. Tapi emang bener iya? Kok bisa Vario dibilang motor jamet? Sebenarnya apa yang salah? Di sini saya mau mencoba menjabarkan apa yang terjadi sebenarnya. Pertama, kita mau ngomongin desain standarnya aja dulu deh. Ini motor sebenarnya aman banget dari segi desainnya. Nggak India banget, nggak ekstrim, dan ya standar aja kayak motor matic pada umumnya. Ini berbeda banget kan dengan Satria F yang standarannya aja udah identik banget sama motor jamet pada saat ini. Kemudian kalau mau ngomongin performance nih, Vario sebenarnya udah oke-oke aja sih performance-nya. Bahkan bisa dibilang cukup overpower untuk motor matic. Ngapain sampai 160 cc? Karena sejatinya motor matic bukanlah motor yang harus ngebut. Oh ya, ini cuman teknik marketing doang. Setiap faceliftnya minimal naik 10 cc. Sampai titik ini dari bawaan pabrik, motor Vario sebenarnya ya aman banget. Oke, sekarang kita akan memulai dari sektor modifikasi. Kita akan melihat beberapa modifikasi Honda Vario dulu. Jika dilihat ya keren-keren aja sih, selama itu minimalis, nggak perlu pakai part yang mahal. Sebenarnya ya keren-keren aja ini motor. Apa mungkin karena lampu belakangnya yang ada teksnya? Ya mungkin aja sih, tapi sejauh ini masih aman-aman aja sih, enggak yang gimana-mana. Karena mau bagaimanapun, itu masuk dalam konteks modifikasi yang masih fungsional. Walaupun ada running text seperti counter HP, tapi ketika malam masih menyala, dan kalau direm masih berfungsi. Jadinya ya mungkin agak bingung sih. Ya mungkin ada yang bilang jamet, ada yang bilang enggak jamet. Ya masuk dalam ranah abu-abu ini modifikasi, tapi ya nggak segitunya sih. Lalu apa yang membuat Vario ini dibilang jamet? Apakah karena modifikasi ini? Kalau ini sih ya emang udah jamet maksimal, udah pakai full airbrush, kaki-kaki full warna-warni, ban cacing, ya udah fix jamet. Tapi populasi motor jenis begini sebenarnya ya masih jarang untuk Honda Vario. Jadi kalau bukan full airbrush yang menyebabkan Honda Vario menjadi motor jamet, lalu apa? Ya, knalpot.
Knalpot adalah faktor terbesar yang membuat motor ini menjadi motor jamet. User Vario apalagi yang ngabers, hampir pasti menggunakan knalpot jenis ini, bobok ataupun yang racing. Dan hal inilah yang membuat orang gedek banget sama motor ini. Kemudian, selain knalpot ember, Vario biasanya menggunakan knalpot racing. Dan knalpot racing yang digunakan anak-anak Vario biasanya modelnya begini. Model samlong ya atau apa namanya. Dan model knalpot ini yang bener-bener ngeselin. Dari estetikanya aja ini knalpot gak semua orang suka. Cuma orang tertentu aja yang suka sama estetikanya. Apalagi pembuangan knalpotnya ke muka orang yang ada di belakangnya. Ini nih yang bikin orang-orang kesel. Apalagi di lampu merah, muka kita sering kena angin dari knalpot yang congornya langsung ke muka kita. Selain itu, suara knalpot ini juga lebih buruk daripada knalpot ember. Ngeden di awal yang sangat berisik, di tengah makin berisik, pas ditutup dia meledak. Kemudian selain knalpot, sebenarnya ada banyak faktor modifikasi Vario yang kurang enak dilihat. Kenapa bisa? Jadi gini, Honda Vario adalah motor yang sangat laku di Indonesia, yang mana populasinya berjuta-juta pastinya. Dan dengan banyaknya ngabers yang pakai Vario ini, banyak orang juga yang mau mencoba memodifikasi Vario agar menjadi ngabers juga. Namun, memodifikasi itu sangat membutuhkan uang. Iya, butuh uang, bukan berarti mahal, karena modifikasi nggak harus mahal. Namun, karena butuh uang, banyak yang mengakali agar motor mereka kelihatan keren dengan pengeluaran yang sedikit mungkin. Caranya gimana? Memodifikasi dengan pengeluaran sedikit tapi kelihatan modifikasi. Gampang, lepas spion, potong spakbor belakang, bobok knalpot, dan diceperin di bagian depan sedikit. Gak sampai 200.000, selamat. Anda sudah berhasil memodifikasi motor. Namun, jika udah sampai di titik ini, biasanya orang ingin memodifikasi yang lebih. Yang mana pada akhirnya muncullah aksesoris-aksesoris yang berlebihan dan warna-warni. Disinilah semuanya bermula. Banyak aksesoris murah yang gak jelas untuk Honda Vario. Dan ini banyak banget di marketplace. Misalkan kayak emblem batok Vario, winglet headlamp, stiker alis lampu, dan yang lain-lain. Nah, hal-hal seperti inilah yang membuat motor kelihatan seperti berlebihan. Yang berarti konsep jamet sebenarnya seperti richer, yaitu berlebihan. Emang gak boleh ya memodifikasi berlebihan? Ya sebenarnya boleh-boleh aja, itu kan urusan modifikator, bukan urusan orang lain. Tapi kalau orang lain bilang kalau modifikasinya jamet, itu juga menjadi urusan orang lain, bukan urusan sang modifikator, iya kan? Itulah alasan dan beberapa hal yang membuat Vario sekarang menjadi motor jamet. Namun faktanya, Honda Vario bukanlah jamet dari bawaan lahirnya. Ya karena banyak aja yang ngegunain dan mau memodifikasi kurang enak. Jadinya ya masuk dalam kategori jamet. Karena mau bagaimanapun juga, Honda Vario adalah motor kasta tertinggi untuk sebuah ngabers. Dalam komunitas ngabers, ada beberapa motor yang memiliki kasta tertinggi. Contoh, dari Honda ada Vario, dan dari Yamaha ada Aerox. Nah, kedua motor ini menjadi motor kasta tertinggi. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Apakah setuju kalau Vario adalah motor jamet? Tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih untuk yang udah nonton video ini. Dan jika kalian suka dengan channel ini dan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!